Subianto. Menurut Jokowi, tidak hanya Gerindra, partai lain juga melakukan hal serupa. Partai Gerindra bicara sinyal Partai Golkar akan merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. PDI Perjuangan mulai menyusun juru kampanye muda. Di dalamnya ada nama putra Ganjar Pranowo. Salam jumpa saudara, selamat datang dalam Rubah Pemilu. Untuk 30 menit kami hantarkan Anda pada ragam berita seputar dunia politik serta serba-serbi jelang pesta demokrasi pemilu dan pilkada serentak 2024. Saya Deva Solesa. Inilah Rumah Pemilu untuk hari ini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, Banten menurunkan spanduk dan baliho bakal calon presiden dan bakal calon anggota legislatif di pinggir jalan. Alat peraga kampanye ini dinilai mengganggu keindahan kota. Warga Lebak protes dengan keberadaan spanduk karena mengganggu keindahan dan estetika kota. Satpol PP membongkar spanduk dan baliho yang terpasang sesuai dengan Perda K3 yang menjadi dasar hukum penertiban spanduk yang mengganggu kenyamanan masyarakat itu. Nanti kita merapat ke seluruh wilayah Lebak terkait separuh spanduk yang intinya notabene terkait kampanye ya. Kita sudah koordinasi dengan Bawaslu bahwa tahapan kampanye belum mulai. Makanya sekarang kita anggap bahwa spanduk ini adalah spanduk liar. Maka kita tertibkan berdasarkan Perda K3 yang kita punya pada 17. Kita coba tinjau titik lainnya, saudara. Persisnya di Semarang, Jawa Tengah, spanduk dan baliho memenuhi sejumlah sudut kota. Warga mengaku spanduk tersebut dirasa kurang pantas dipasang karena masih belum masa kampanye. Masa kampanye lebih baik semua baliho ataupun banner itu harus dilepas agar di waktu netral ini tidak ada salah satu pejabat yang mendukung salah satu calon presiden. Ya, lucu sih sebenarnya yang mau nyalon kan Prabowo dan Ganjar. Harusnya kan mereka tinggal menunjukkan kinerja aja dan biar dipilih rakyat, bukan pakai atas nama Presiden Jokowi. Ini kan jadi kayak sama aja kayak Jokowi 3 periode tapi modelnya lain aja. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Jawa Barat juga menurunkan alat peraga kampanye. Namun satu hal yang menjadi sorotan di sini, spanduk istri Wali Kota Depok Muhammad Idris masih terlihat terpasang. Satu persatu spanduk, baliho, dan alat peraga kampanye lain diturunkan petugas Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat. Salah satu titik yang dilakukan penyisiran ada di Gandul Cinere Depok. Penertiban ini berdasarkan surat edaran Wali Kota Depok terkait aturan pemasangan spanduk. Selain dianggap mengganggu ketertiban umum, alat peraga kampanye dicopot karena terpasang di sembarang tempat. Perkiraan sudah mencapai 80 sampai 85. Ini karena nggak dicopot sama partainya ya, Bang? Ya, nggak dicopot sendiri. Karena kan sudah ada surat edaran, langsung dihimbau kepada masyarakat juga melalui media sosial sudah disosialisasikan untuk bongkar sendiri. Penertiban alat peraga kampanye ini telah dilakukan Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat sejak surat edaran wali kota setempat keluar
pada 1 Juli lalu. Namun hingga kini masih banyak spanduk dan alat peraga kampanye lain yang belum diturunkan petugas. Nah, diantaranya adalah spanduk Eli Farida, istri Wali Kota Depok Muhammad Idris yang merupakan bakal caleg DPRD Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari sejumlah warga serta politisi setempat. Masih bicara soal spanduk deh saudara, Presiden Joko Widodo menanggapi pemasangan foto baliho dirinya disandingkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nah, menurut Presiden, tidak hanya Partai Gerindra yang memasang foto Jokowi, tetapi partai politik lain juga melakukan hal serupa. Presiden Jokowi menyebut beberapa parpol lain memasang foto dirinya di baliho partai, seperti PDI Perjuangan, PSI, hingga Partai Nasdem. Presiden Jokowi tidak keberatan dengan pemasangan foto dirinya di baliho partai. Fotonya Bapak lagi ada di mana-mana, tanggapannya Bapak gimana, Pak? Ya, gimana ya, foto saya kan tidak dipasang oleh oleh Pak Prabowo saja, oleh Gerindra saja, oleh PDI juga ada, oleh PSI juga ada, oleh Nasdem di NTT saya lihat juga Pak Victor Laiskodat dengan saya juga ada. Gimana? Berarti tidak masalah ya, Pak ya? Lah, gimana? Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak ambil pusing atas sindiran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal pasang baliho foto bareng Presiden Joko Widodo. Menurut Muzani, baliho bergambar Jokowi Prabowo bukan hal baru dan merupakan cerminan inspirasi agar Prabowo bisa bekerja seperti Presiden dalam spirit kerakyatan. Pak Prabowo itu kan Menteri Pertahanan, Pak Jokowi itu kan Presiden. Jadi itu gambar terpasang dalam semangat, dalam suasana agar spirit dan semangat Pak Jokowi terus memberikan inspirasi bagi Pak Prabowo untuk bekerja seperti halnya Pak Jokowi, bekerja dalam spirit kerakyatan yang intens. Soal spanduk dan baliho selesai. Kita coba beralih ke topik berikutnya, saudara. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bicara soal sinyal Partai Golkar merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Gerindra berharap Partai Golkar ikut mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai bakal calon presiden dalam pemilu 2024. Muzani mengakui saat ini partainya terus intensif berkomunikasi dengan Golkar dan sang Ketua Umum Erlangga Hartarto. Namun Muzani menepis ini merupakan sinyal merapat meskipun Partai Gerindra berharap Golkar bisa ikut serta mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden. Gerindra pun memaklumi jika Golkar berambisi Erlangga jadi bakal calon wakil presiden untuk Prabowo. Namun Muzani mengingatkan, keputusan soal siapa yang akan jadi pasangan Prabowo harus diputuskan bersama dengan koalisi Gerindra dalam KKIR, yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Kita intensif dengan Golkar. Pak Prabowo bertemu Pak Erlangga beberapa kali, Pak Erlangga berdatang dan beberapa kali. Artinya kalau intensif mau merapat. Sinyal itu gimana? Itu harapan kami. Kami tidak GR, mudah-mudahan kami ini bukan sebuah omongan GR. Berita berikutnya, saudara. Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah menteri ngopi bareng saat mengunjungi Pasar Kreatif Jawa Barat di Jalan Pahlawan Kota Bandung pada Selasa malam. Kunjungan ke Pasar Kreatif Jabar itu dilakukan Presiden usai meresmikan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu. Setelah berkeliling Pasar Kreatif, Presiden Jokowi singgah ke sebuah kafe ditemani RK serta Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka kemudian ngopi bareng di kafe itu. Rencananya hari ini Presiden Jokowi masih berada di Bandung untuk meninjau Pasar Soreang dan Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
Tinjau pula ragam perkembangan politik terbaru dan jelang pemilu hanya di www.kompas.tv. Kami punya laporan lainnya untuk Anda sebentar lagi. PDI Perjuangan mulai menyusun juru kampanye muda. Di dalamnya ada nama putra Ganjar Pranowo. Lebih lengkap sesaat lagi. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Baru Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Alah, lapar sih. Aha, Brahma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Brahma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukukan deh. Sini, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aqua dulu. Hai Ibu, gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Siaran langsung Rumah Pemilu bisa Anda akses melalui kanal YouTube Kompas TV dan www.kompas.tv. Saudara, Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut pertemuan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKB beberapa waktu lalu sebagai bentuk keterbukaan PDI Perjuangan membangun kerjasama politik dan menerima masukan antar partai politik.
Pertemuan antar kedua fraksi ini sempat terjadi di gedung DPR, dipimpin Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya, pihak PDI Perjuangan sempat menyebut pertemuan itu membahas peluang kerjasama untuk pemilu 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan menyebut apa hasil konkret dari pertemuan antar fraksi. Namun, PDIP selalu siap membuka ruang kerjasama politik. Terima kasih. Ya, kami PDI Perjuangan siap untuk selalu bersilaturahmi, membahas dan menerima masukan ataukah kemudian memberi masukan dengan semua ketua umum partai politik termasuk PKB dan Demokrat. Jadi memang dalam membahas satu hal secara komprehensif memang dibutuhkan waktu. Nggak bisa hari ini ketemu besok sudah ada keputusan, karena semuanya itu perlu dipertimbangkan secara masak. Kemudian setiap partai tentu saja mempunyai pertimbangannya masing-masing, dan yang pasti insya Allah dalam waktu yang tepat semua hal yang kami bisa konkretkan bisa segera terjadi. Di lain pihak, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan partainya akan tetap bersama partai pemerintah. Saat ini PAN terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk menentukan nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan didukung. Penegasan ini disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di tengah konsolidasi partai tingkat Jawa Tengah di Solo. PAN terus berkomunikasi dengan partai politik lain untuk menjaring nama-nama potensial yang akan didukung di Pilpres mendatang. Saat ini, PAN masih akan fokus pada pemilihan legislatif terlebih dahulu. Kita memang lagi intens masuk hari-hari mendekati Oktober pendaftaran. Kita intens pertemuan ya dengan berbagai kalangan. Tapi paling intinya kalau PAN ditanya bagaimana, kita pasti akan bergabung dengan partai-partai yang ada di pemerintahan ya. Nanti bentuk seperti apa sekarang masih ada pembicaraan gitu. Karena perkembangan masih jalan terus, termasuk soal Wapres. Rumah Pemilu juga menyoroti rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang disebut tinggal menunggu waktu yang tepat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut meski beda sikap politik, komunikasi antar partai dianggap perlu. Muzani mengatakan tren politik dengan mengedepankan kolaborasi dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang kompleks. Bila terjadi komunikasi yang baik antar partai, Muzani menjamin ada kekuatan yang cukup untuk membangun bangsa. Muzani menyinggung meski ada perbedaan politik antara Prabowo dan Megawati, namun komunikasi antar petinggi parpol dan bakal calon presiden perlu dilakukan jelang pemilu. Bila sudah ditentukan waktu yang tepat, pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan segera digelar. Antara Pak Prabowo dan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati nunggu waktu. Insya Allah pada waktunya akan kita sampaikan. Tapi yang paling penting adalah bertemu di antara para pemimpin partai politik, bertemu di antara para pemimpin menjadi penting. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa kita berbeda, tapi kita sesungguhnya sama untuk Indonesia Raya. Di lain pihak, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjadwalkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Puan juga akan menjadwalkan rencana pertemuan PDIP dengan PKB serta kunjungan balasan ke PAN. Ada rencana untuk ketemu dengan semua ketua umum yang lain, namun ya ini waktunya yang kita sedang jadwalkan. Jadi PDI Perjuangan terbuka untuk bersilaturahmi dengan ketua umum partai manapun. Begitu juga saya ditugaskan untuk bersilaturahmi dengan ketua umum manapun, dan nanti insya Allah akan segera kita lakukan. Yang paling dekat itu sama PKB atau Gerindra? Sama-sama dekat dua-duanya, tinggal waktu, ini teknis saja. Bapak kalau kunjungan balasan ke PAN? Boleh, nanti saya juga udah bicara dengan Pak Zulhas, pada waktunya saya akan datang ke sana. Topik berikut ya saudara. PDI Perjuangan mulai menyusun siapa saja juru kampanye muda untuk tim pemenangan bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Nama putra Ganjar
Muhammad Zinedin Alam Ganjar disebut akan masuk tim pemenangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut PDI Perjuangan tengah menyusun tim pemenangan Ganjar di Pilpres mendatang. Jurkam muda akan diterjunkan karena dinilai kreatif dan memiliki inovasi. Nama Alam Ganjar disebut Hasto akan jadi salah satunya. Bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan politisi muda PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, Alam Ganjar disiapkan jadi jurkam muda untuk Ganjar Pranowo. Mas Alam sendiri anak muda, Mas Gibran sudah menyatakan siap menjadi jurkam. Di Surabaya ada seorang anak muda yang namanya Seno. Anak-anak muda yang memang kita persiapkan, bukan sekedar mengandalkan kemudaannya, tetapi anak muda yang memang punya visi, tetapi memahami berbagai persoalan-persoalan politik. Hari ini kami melantik TMP dan kemudian kami akan mempersiapkan jurkam-jurkam yang dari kalangan anak-anak muda. Jangan lupa klik www.kompas.tv untuk mendapatkan ragam perkembangan politik terbaru di tanah air. Kami hadirkan informasi berikutnya sesaat lagi. Anies Baswedan pulang ke tanah air selepas menunaikan ibadah haji. Sebelumnya Anies menyebut bakal cawapres bakal diumumkan selepas berhaji. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol,
yakin terlindung setiap hari. Dicerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Kembali bersama kami, Saudara. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa mengaku siap menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres tahun depan. Bagi Andika, menjadi bakal cawapres adalah sebuah kehormatan. Sebelumnya, nama Andika Perkasa disebut-sebut masuk kandidat peserta Pilpres. Bahkan namanya kerap mengisi di sejumlah lembaga survei sebagai bakal calon wakil presiden. Sementara itu, sampai saat ini, PDI Perjuangan masih mencari sejumlah nama bakal cawapres. Ada sekitar 10 nama yang sudah terjaring sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Aduh ya siap mas, apa aja siap saya mas. Mau nggak ditugaskan apa saya siap. Karena ya kan sebuah tugas, kalau tugas ya sebuah kehormatan dan ya saya akan berusaha yang terbaik. Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjemput Anies Baswedan yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji. Bersama dengan relawan pendukung Anies, AHY tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu dini hari tadi. AHY turut mengantarkan Anies dan keluarga saat berangkat ke Tanah Suci. Kabar malam hari ini Mas Anies dan keluarga akan kembali ke tanah air dari perjalanan ibadah haji di Tanah Suci, sehingga saya tentunya ingin menyambut dengan sukacita dan adalah sebuah hal yang baik ya. Saya juga ingin tentunya menyambut silaturahim lagi setelah sekian lama tidak bertemu. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berharap pemilu di Indonesia bisa berjalan aman dan lancar. Anies mengaku selain mendoakan keluarga, ia juga mendoakan bangsa Indonesia agar jauh dari perpecahan. Soal nama bakal cawapres, Anies meminta warga untuk bersabar. Semuanya saya mendoakan untuk ibu saya mendoakan untuk keluarga, saya mendoakan untuk masyarakat, saya mendoakan untuk Indonesia, saya mendoakan untuk bangsa ini. Kami mendoakan semoga bangsa Indonesia dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari perpecahan, didekatkan dengan persatuan, didekatkan dengan kebersamaan, dan insya Allah menjadi bangsa yang rukun, bangsa yang maju, bangsa yang merasakan keadilan. Sabar juga untuk menanti jadwal pencoblosan di pemilu serentak yang akan dihelat 14 Februari 2024. Jadi ikuti ragam perkembangan politik terbaru hanya di sini, di Kompas TV, independen, terpercaya. Ivo Nasution bersiap sebentar lagi untuk Indonesia Update. Tifal Solesa pamit, kita jumpa lagi esok hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.
Pemilihan presiden akan segera digelar pada tahun depan. Sejumlah partai sudah menjalin komunikasi dan menjajaki koalisi. Namun sampai saat ini, komposisi koalisi masih cair ke sana-sini. Sebenarnya apa yang dinanti oleh partai politik ini? Satu Meja The Forum Spesial Pemilu akan membahas dan membedah isu ini dengan menghadirkan 8 sekretaris jenderal dan 1 wakil ketua umum partai politik yang ada di Senayan. Koalisi atas nama visi atau demi kursi. Rabu 12 Juli pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Presiden Joko Widodo mengecek Stadion Sijalak Harupat yang selesai direnovasi untuk Piala Dunia U17. LRT resmi beroperasi hari ini. Selama uji coba sampai 15 Agustus 2023, calon penumpang cukup membayar Rp1 saja. Disebut kelelahan, seorang remaja meninggal usai menonton konser JKT48. Almarhum dikenal atlet Kempo berprestasi. Selamat sore saudara, selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya dari berbagai daerah. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang pengedar sabu ditembak polisi saat ditangkap di sebuah rumah kosong di Kabupaten Siak, Riau. Pelaku ditembak saat berusaha mengambil senjata milik polisi. Penembakan terjadi saat polisi menggerebek rumah yang diduga tempat peredaran sabu. Tak hanya itu, pelaku juga berusaha melukai petugas dengan senjata tajam. Dari penggerebekan itu, polisi berhasil menyita 2 paket narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan bandar sabu yang sudah beroperasi selama 7 tahun. Tersangka inisial AS adalah DPO kita. Yang bersangkutan sudah 2 kali dalam perkara narkotika dan juga melakukan transaksi jual beli di Kecamatan Batu Gasing. Tersangka melakukan perlawanan, berusaha untuk merampas senjata dan kemudian menggunakan senjata pisau, sehingga anggota kita melakukan diskresi kepolisian, melakukan tindakan terarah dan terukur. Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menangkap bandar narkoba di rumahnya yang berada di Gedung Aji Baru Tulang Bawang. Bu, saksi Bu. Nih. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba. Pada 2016, pelaku sempat ditahan dan bebas pada 2018. Pelaku melakukan transaksi di rumahnya di kawasan Gedung Aji Baru Tulang Bawang. Selain mengedarkan, pelaku juga sering mengonsumsi sabu bersama rekan-rekannya. Polisi menyebut penangkapan pelaku bermula dari laporan warga soal adanya transaksi narkoba dengan jumlah besar di wilayah Kecamatan Gedung Aji Baru. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 4 bungkus plastik berisi sabu seberat 5 gram. Awali dari hasil penyelidikan anggota kami terhadap pelaku ini, setelah kami dapatkan informasi yang matang, langsung kami lakukan penyergapan, kami lakukan penggeledahan dan kami dapatkan barang bukti sebanyak 4 paket narkotika jenis sabu dengan berat total lebih dari 5 gram. Untuk inisial tersangka? Untuk tersangka ini berinisial O. Residivis, Pak? Untuk pelaku ini residivis, pernah ditangkap pada tahun 2016 dan keluar akhir 2018. Seorang jambret di Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Lampung berhasil ditangkap oleh korban dan warga. Pelaku pun nyaris dihajar massa.
Sebelum ditangkap, pelaku sempat melarikan diri usai menjalankan aksinya. Namun korban dan warga yang melihat aksi pelaku langsung mengejarnya hingga akhirnya tertangkap. Awalnya pelaku berusaha mengambil tas milik korban yang tengah melintas di Jalan Lintas Barat Pekon, Kota Agung Barat. Polisi yang datang ke lokasi langsung menangkap pelaku dan menahannya di Polsek Kota Agung. Mengambil tas korban diperkirakan pokok tebak bunut, sehingga setelah melakukan pengambilan dikejar sama korban, dan pada saat sesampai di pekon oleh gening dia akan belok, dia ditabrak sama korban. Pada motor pelaku terjatuh dan diamankan oleh masyarakat. Tersangka yang bisa diamankan satu orang tersangka yang inisial RA, warga Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo. Lalu tersangka 2 orang, 1 melarikan diri. Aksi pencurian di rumah indekos di kawasan Cibeber, Cimahi, Jawa Barat diketahui warga. Pelaku nyaris dihajar warga. Peristiwa itu terjadi pada Senin 10 Juni kemarin. Warga yang mencurigai gerak-gerik pelaku yang keluar dari rumah indekos dengan membawa tas. Mengetahui hal itu, warga langsung menghampiri pelaku. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus menawarkan stiker. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 unit laptop dan handphone milik korban serta 1 unit kendaraan milik pelaku. Bila rumah itu ada penghuninya, dia menawarkan stiker himbauan masyarakat yang kami temukan ada misalnya berantas narkoba, kemudian cegah virus corona. Bila tidak ada penghuninya, setelah diketuk tidak ada penghuninya, maka terduga pelaku mempergunakan anak kunci palsu untuk merusak pintu rumah, sehingga bisa masuk dan mengambil barang-barang berharga. Saudara, komplotan pencuri motor yang beraksi menggunakan mobil berhasil ditangkap polisi dengan bantuan warga. Sempat mencoba kabur, mobil pelaku terhenti usai terjebak kemacetan. Saat akan ditangkap, pelaku yang menggunakan mobil ini langsung tancap gas, kabur dengan kecepatan tinggi. Dengan dibantu warga, polisi pun akhirnya mengepung komplotan curanmor karena terjebak kemacetan jalan. Aksi curanmor para pelaku ini sebelumnya terekam kamera CCTV. Menggunakan mobil, pelaku curanmor memilih sasaran korban yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Dari hasil penyidikan polisi, komplotan ini telah beraksi lebih dari 15 TKP di kota Surabaya. Tertangkap 2 orang di sana dengan mobil yang kondisi rusak karena dimasak orang di sana, dan kita amankan sampai di polsek kita kembangkan. Ada salah satu tersangka yang DPO, Muhammad Urip alias Popong. Saat itu kita kembangkan dan kita tangkap 03.00 hari itu juga bergabung dengan tim Jatangras Polrestabes Surabaya, kita dapatkan dan kita lakukan pemeriksaan di Polsek Lakasantri. Saudara, komplotan pemeras dengan modus mengaku anggota polisi dikepung warga usai korban berteriak meminta tolong. Kabur menggunakan mobil, komplotan ini sempat menabrak sejumlah kendaraan. Dalam video amatir terlihat pelaku dengan menggunakan mobil minibus berwarna putih ini dikejar sejumlah warga menggunakan sepeda motor. Teriakan maling oleh warga sempat mengundang perhatian untuk membantu mengejar komplotan pemeras. Melaju kencang di situasi jalan yang ramai, pelaku sempat menabrak sejumlah kendaraan. Karena semakin banyak warga yang terlibat, mobil ini pun dikepung hingga terpaksa berhenti di tengah jalan. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Komplotan pemeras dengan modus mengaku sebagai anggota polisi melakukan pemerasan dengan sasaran pasangan sejenis. Para pelaku pura-pura menggerebek korban di sebuah hotel dan membawanya ke dalam mobil untuk dimintai uang tebusan 15 juta rupiah.
Namun korban berhasil kabur usai melompat keluar dan meminta tolong kepada warga. Saat diserahkan ke polisi, nyatanya ketiga pelaku merupakan residivis dan pernah dipenjara terkait kasus narkoba. Mereka ini dimintai uang tebusan sebesar 15 juta karena kegiatan yang dia lakukan adalah melanggar hukum, dan salah satu tersangka ini mengaku sebagai anggota polisi. Transaksi tidak berhasil sehingga korban ini loncat dari kendaraan sekaligus teriak kepada masyarakat di sekitarnya, maling, maling, maling. Dalam penangkapan ini, polisi juga turut menyita barang bukti senjata tajam dan sejumlah ponsel. Selain itu, mobil pelaku yang sempat dirusak oleh warga yang kesal juga turut diamankan. Kasus ini masih dalam penyidikan aparat kepolisian Polsek Lakar Santri. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, seorang pria tega memukul dan menendang balita saat berada di sebuah apotek kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Akibat kejadian ini, korban masih mengalami syok. Dalam rekaman CCTV ini, awalnya pelaku ingin membeli obat. Setelah lama bertanya obat, pelaku yang mengenakan kaos putih tiba-tiba memukul anak pemilik apotek. Tak sampai di situ, meski sudah diperingati, pelaku malah lanjut menendang korban. Karena tak terima, ibu korban sempat memperingati pelaku yang kemudian kabur. Diduga pelaku mengidap gangguan jiwa. Anaknya ibu ditendang terus ditendang gitu. Sempat dijitak juga ya? Kenapa kata dijitak itu dia sempat ngomong apa sih? Dia nggak ngomong, dia cuma ibu bilang yang bener mas, mau yang mana? Saya bener kata dia gitu. Kayaknya sih udah gitu ya, soalnya di orang-orang juga banyak yang bilang kayak gitu. Berarti emang udah sering lewat sini orang itu, Mbak? Iya, tapi baru kali ini masuk apotek. Saudara, sebanyak 21 ekor kucing di kawasan Sunter, Jakarta Utara mati mendadak. Petugas dinas di Jakarta Utara menyebut mulut kucing berbusa sebelum mati. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda. Bisa udara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Baru, Plosa panasin. Oles. Pijit. Panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup. Panasin, paling panas dari Plosa. Gatal karena jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Bisa udara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go.
Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go, hotnya in, langsung go. Hot in Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Saudara, seorang remaja meninggal saat menonton konser JKT48 di sebuah hotel kota Semarang. Korban yang diduga kelelahan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Korban Ahmad Arsyad, siswa SMK 7, awalnya menonton konser JKT48 bersama dengan temannya. Meski dalam kondisi duduk dan tak berdesakan, Arsyad tiba-tiba kelelahan. Saat akan beranjak berdiri, tiba-tiba Arsyad jatuh pingsan. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Arsyad tak tertolong. Tiba-tiba pas dia bangun, entah kenapa langsung jatuh. Pingsan? Seperti itu, pingsan. Ya. Ada info kecapean atau gimana? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Kurang tahu. Tahu pingsan terus dibawa ke rumah sakit itu ya? Terus udah nggak ada ya? Dikenal sebagai atlet kempo berprestasi Kota Semarang, Wali Kota Semarang turut datang melayat. Atas peristiwa ini, Wali Kota akan melakukan evaluasi berbagai konser atau kegiatan massa lain yang digelar di Kota Semarang. Saya tidak tahu di dalam, tapi sebenarnya sih kondisi si anak ini baik gitu. Pagi juga masih nge-gym gitu, dan pulang kemudian berangkat lagi gitu ya tidak masalah gitu. Tapi di dalamnya ini kami belum tahu sih. Tapi katanya sih si anak merasa nggak enak, mundur, tapi terus kondisi pingsan dibawa ke rumah sakit. Tapi pelatihnya menyampaikan ditengok di rumah sakit sudah memang kondisi dikatakan dokter meninggal dan berhenti jantung. Kami akan melihat, kami akan mengecek gitu ya terkait dengan konser-konser yang ada di Kota Semarang. Saudara, warga Sunter Muara, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dihebohkan dengan kematian kucing secara misterius. Peristiwa ini membuat warga mulai resah. Kematian kucing secara mendadak di Sunter Muara sempat diunggah di beberapa media sosial. Dalam video, kucing terlihat kejang hingga akhirnya mati. Kami tak menayangkan utuh visual karena mengandung unsur kengerian. Menurut warga, kucing yang mati mulai dari kucing liar hingga peliharaan warga yang dilepas.
Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara yang mendengar kabar ini langsung datang ke lokasi. Di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, total ada 21 ekor kucing yang mati mendadak. Saat mengevakuasi bangkai kucing, petugas tidak melihat busa yang keluar dari mulutnya. Untuk mengetahui penyebabnya, semua bangkai kucing masih dicek di laboratorium. Hanya 21 ekor. Kemudian kami belum bisa menyimpulkan dari hasil observasi di lapangan. Kita nunggu dari hasil dari hasil autopsi atau biasa di nekropsi itu biasanya butuh waktu 3 hari untuk bisa memastikan penyebab kematian apa. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus di Sunter Agung, Jakarta Utara. Yanda, sudah diketahui apa penyebab pasti kematian mendadak kucing-kucing ini? Oke, ya Ivo, kalau sampai sekarang informasi yang kami himpun memang masih di dalam pemeriksaan laboratorium. Polisi juga kabarnya sudah turun langsung ke kawasan RW 5 di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. Nah, kalau bisa saya lihatkan, ini adalah salah satu spot, adalah RT 1 RW 5 ini, di mana di sini terdata ada 4 kucing peliharaan Ivo yang mati secara mendadak, dan kini juga penyebabnya masih dicari tahu. Kapan kemudian hasil labnya keluar, kemudian penyebabnya hingga saat ini apa, saya akan coba langsung tanyakan. Kebetulan sudah janjian dengan Ketua RW 05 di Kelurahan Sunter Agung ini, ada Pak Nurus Sobah. Pak Nurus, Pak Ketua RW, terima kasih waktunya sore ini untuk Indonesia Update, Kompas TV. Pak, terkait dengan kematian kucing, mau tahu dulu Pak, jumlahnya kalau paling update hingga saat ini ada berapa jumlah kucing Pak yang mati mendadak itu? Sampai Selasa sore itu 22 ekor. Oh, 22 ya Pak ya? Oke. Itu di 5 wilayah RT. 5 wilayah RT. Kalau di RT 1 tadi saya sebutkan 4, itu betul ya Pak ya? Iya. Pak, ini kan sedang diperiksa juga oleh suku dinas KPKP ya. Polisi juga sudah turun ke sini langsung begitu ya. Katanya untuk hasil labnya sendiri berapa lama Pak? Dari hari pengambilan kemarin hari Selasa itu 3 hari. Ya, mudah-mudahan hari Jumat sudah ada kabar ya. Ya. Mudah-mudahan ya, sekitar hari Jumat ya. Pak, awal mula kemudian saat ini warga sendiri seperti apa sih? Apakah warga ini resah juga karena semakin meningkatnya begitu ya kematian kucing mendadak? Dan mungkin bisa diceritakan awal mulanya sedikit Pak? Awal mulanya ya kami selaku pengurus RW tahunya justru karena viral pas hari Senin. Ya, Senin pagi ada di IG Sunter ya. Terus saya pastikan untuk mengecek ke wilayah apakah ini hoax apa betul. Nah, ternyata betul adanya. Saya hubungin pengurus RT-nya, terus sorenya Senin sore saya juga kontak ketemu sama pemilik kucingnya, salah satunya Ibu Suminah yang beliau punya 3 kucing 3 ekor ya mati ya. Dan dari kepolisian juga sudah mulai berkunjung untuk mendeteksi. Koordinasi antara polisi dan juga suku dinas KPKP itu sendiri ya Pak ya. Pak, itu semuanya kucing peliharaan berarti? Apa ya, kucing-kucing itu ada yang punya. Tapi ya suka main ke luar ya. Kebetulan di situ ada lapangan atau alun-alun Sunter Muara. Pak, harapan warga sendiri sejauh ini yang disampaikan kepada Bapak selaku Ketua RW bagaimana Pak terkait dengan penyelesaian kasus atau ya matinya dengan misterius ya kucing-kucing ini Pak? Harapannya hasil lab dari dinas KPKP segera keluar sehingga ada informasi kepastian apa penyebab utama kematian kucing yang begitu serentak ya. Dan himbauan dari Pak Kasudin sementara supaya kucing-kucing itu disimpan di dalam rumah. Kemudian juga dihimbau supaya diberikan tambahan vitamin. Memang daerah sini terkenal dengan kucing dan banyak yang pelihara kucing juga Pak? Ya ada memang warga yang senang melihara, tapi nggak semuanya, tapi ada warga yang senang ya. Seperti itu Mas. Pak Nurus Sobah, Ketua RW 05, terima kasih Pak atas waktunya. Silakan Pak.
melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat selalu. Nah, tadi kalau sudah disebutkan juga oleh Ketua RW, Pak Nurul Soba, sudah di lab begitu ya, diharapkan hasil lab ini akan keluar pada hari Jumat. Kalau untuk detailnya sendiri, Ivo dan juga saudara, pemeriksaan ini dilakukan dengan metode nekropsi dan juga pemeriksaan patologi di Laboratorium Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan. Nekropsi itu sendiri adalah kegiatan bedah bangkai hewan, Ivo. Nantinya kegiatan ini juga merupakan tindakan investigasi medis yang akan dicek begitu ya, adakah kelainan anatomi tubuh secara keseluruhan kepada kucing-kucing yang mati ini atau tidak. Ini akan dilakukan secara menyeluruh, baik dari bagian luar kucing tersebut maupun di bagian dalamnya. Tentu kita harapkan hasilnya akan segera keluar, karena polisi juga sudah turun tangan ke daerah RW 5 di Kelurahan Sunter Agung ini. Ivo. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus melaporkan langsung dari kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara terkait 22 ekor kucing yang mati mendadak. Irianda, selamat bertugas kembali. Saudara Presiden Joko Widodo mengecek Stadion Sijalak Harupat yang selesai direnovasi untuk Piala Dunia U17. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Flu reda, lega rasanya. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Minum Isoplas Koko, baru nih dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak lapak Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko, excellent hydration dari Wingsfoot. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Saudara Presiden Jokowi mengunjungi Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Presiden mengecek kesiapan stadion yang menjadi salah satu kandidat untuk Piala Dunia U17.
Didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo, Presiden mengecek langsung kesiapan stadion. Stadion Sijalak Harupat direnovasi untuk Piala Dunia U17. Namun pihak FIFA akan melakukan verifikasi seluruh stadion di Indonesia dan pemerintah belum menentukan stadion mana yang akan dijadikan venue pertandingan. Pagi hari ini saya datang ke tujuan untuk melihat renovasi Stadion Sijalak Harupat yang telah selesai dilakukan oleh Kementerian PUPR. Ini yang sudah diperbaiki baik seatnya, kemudian rumputnya, akses keluar masuk stadion maupun keluar masuk Jalak Harupat detail dilakukan oleh Kementerian PUPR. Selain meninjau persiapan Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Presiden Jokowi juga melihat langsung proses seleksi pemain Timnas U17 untuk berlaga di ajang Piala Dunia U17. Presiden mengapresiasi adanya seleksi Timnas usia dini yang dilakukan PSSI. Presiden Jokowi menyebut pembinaan sejak dini harus dilakukan agar bibit unggul untuk sepak bola bisa terus dibina. Bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Ninda, bagaimana persiapan Stadion Sijalak Harupat hingga kini? Selamat sore Ivo dan juga saudara, terkait persiapan dari Stadion Sijalak Harupat yang memang hari ini baru saja ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, juga didampingi oleh sejumlah menteri yakni dari PUPR, kemudian BUMN ataupun Ketua PSSI, kemudian ada juga Menpora dan sejumlah kepala daerah ada di Jawa Barat. Dan apa yang kemudian ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi, memang tadi kami sempat memantau langsung ke Stadion Sijalak Harupat, bahwa saja Presiden Jokowi langsung mengecek kemudian meninjau akses jalan keluar masuk yang ada di Stadion Sijalak Harupat. Kemudian tadi juga kami sempat mendengarkan laporan langsung dari Presiden Jokowi bahwasanya beliau ini senang dan bangga ketika melihat kondisi Stadion Sijalak Harupat ini dengan hasil dari renovasi, karena memang sebelumnya Stadion Sijalak Harupat ini diperuntukkan untuk gelaran internasional yakni Piala Dunia U20 yang memang digelarnya batal. Namun kemudian ini adalah Sijalak Harupat ini, maksud kami stadion ini menjadi salah satu rekomendasi stadion yang nanti akan dipakai di Piala Dunia U19, begitu, maksud kami U17. Dan selain itu, Ivo dan juga saudara, memang tadi kami sempat memantau apa yang dilihat langsung oleh Presiden, mulai dari sarana dan prasarana, kemudian fasilitas, kemudian hingga rumput lapangan. Menurut Presiden Jokowi bahwasanya Stadion Sijalak Harupat ini memang sudah layak jika untuk digunakan perhelatan internasional yang mana Piala Dunia U17. Namun meskipun ini sudah dikatakan layak begitu, ini adalah perhelatan yang akbar begitu. Menurut Presiden Jokowi ini tetap harus ada ditambahkan sedikitnya renovasi meskipun dalam skala kecil. Begitu Ivo dan juga saudara. Baik, kembali ke lalu studio. Perkembangan terkini proses seleksi pemain Timnas U17 ini. Ya, baik, terkait perkembangan dari Timnas U17, kami tadi juga sempat mendengarkan langsung dari Presiden Jokowi bahwa saja Timnas U17 ini saat ini sudah masuk ke dalam seleksi atau sesi seleksi yang mana setidaknya ada sekitar 187 pemain. Ini diambil dari daerah yang ada di tanah air, pemuda yang mewakili Indonesia tentunya berusia umur 17. Saat ini sudah dilakukan sesi tes kesehatan terlebih dahulu. Ini tepatnya berada di Center PSSI GBK Arena Jakarta Pusat, yang mana kemudian ini untuk mengecek kondisi kesehatan dari para pemain, apakah mereka sehatkah dan kondisinya stabilkah untuk nanti bergelut langsung di Piala Dunia U17. Kemudian selain itu persiapan yang dilakukan oleh Timnas itu sendiri, menurut Kepala Pelatih dari Timnas U17 Bima Sakti, ini saat ini sudah dipanggil setidaknya ada 34 pemain
untuk pemusatan latihan di Jakarta yang akan digelar pada 9 Juli hingga 28 Agustus 2023 yang ini adalah merupakan tahap awal pemusatan latihan di Jakarta yang nantinya kemudian mereka akan terus berlatih di sekitar 10 kota yang ada di Indonesia. Tadi juga kami sempat mendengar dari Presiden RI Bapak Jokowi bahwasanya harapannya untuk Piala Dunia U17 ini setidaknya timnas U17 dari Indonesia ini tentu masuk ke sesi penyisihan kemudian juga dapat menjadi juara di Piala Dunia U17. Kembali ke studio Ibu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, hari kedua di Bandung, Presiden Jokowi juga mendatangi pasar tradisional Cihapit Bandung untuk mengecek serta memberi bantuan pada pedagang. Tiba di pasar, Presiden Jokowi langsung menyapa warga dan pedagang kaki lima. Kedatangan Presiden Jokowi untuk mengecek kestabilan harga pangan dan sembako serta kesediaan stok. Pedagang juga mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT untuk modal usaha. Kedatangan Presiden membuat warga senang karena mendapatkan bingkisan dari Presiden. Dikasih sembako. Isinya apa aja tuh? Beras, minyak, gula kopi, terus roti, teh. Ini sengaja kesini untuk ketemu Pak Jokowi apa gimana? Ya seneng lah, bahagia. Semoga kita rakyat semua pada bahagia, selamat semuanya, dikasih gampangan rezeki. LRT resmi dibuka hari ini selama uji coba sampai 15 Juli 2023. Calon penumpang cukup membayar Rp1 saja untuk mencoba moda transportasi ini. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap, tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Hai Ibu, Darius. gimana cara Ibu bersihkan toilet? Biasanya sih pakai pembersih lantai. Tapi itu untuk lantai, tidak menghilangkan kerak dan noda membandel di toilet. Coba Harpic Tenex baru. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan mudah, hanya dalam 5 menit. Wah, 10 kali lebih bersih. Ibu Lita sudah buktikan tantangan Harpic. Selanjutnya, giliran Anda. 10 kali lebih bersih, segampang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cepukan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Chilkit Soya dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Chilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas dan polusi. Parahnya lagi, setiap hari anak saya terpapar kuman dari temannya yang sakit dan keringat. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99%
kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Saudara, toko dan gudang onderdil sepeda motor terbakar di Karawang, Jawa Barat. Banyak material yang mudah terbakar seperti ban menyebabkan api susah dipadamkan. Api pertama kali diketahui sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi di toko onderdil samping Pasar Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 3 jam lebih, petugas berusaha memadamkan api, namun api justru terus membesar. Titik api berada di tengah bangunan sehingga sulit dijangkau. Petugas menduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Saudara, seorang pengemudi terluka saat mobil yang dikendarainya terbakar usai mengisi bahan bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah pagi tadi. Api diduga berasal dari korsleting pada mesin. Mobil ini terbakar tak jauh usai mengisi bahan bakar secara penuh di Jalan Raya Bantar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat kejadian, korban hendak menjemput rombongan ke wilayah Kebumen. Sopir terluka saat mencoba memadamkan api. Korban yang mengalami luka bakar di bagian tangan dibawa ke puskesmas setempat guna mendapatkan perawatan. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas sore hari ini. Petugas NTMC Polri Bribtu Anissa akan melaporkannya untuk Anda. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ivo dan juga selamat sore saudara. Kami dari NTMC akan mengupdate kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini. Memasuki jam pulang perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa titik wilayah. Untuk itu yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, ya ini di layar kaca Anda kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke kawasan Gatot Subroto terpantau masih dalam keadaan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, ya ini dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, begitupun untuk arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas ini di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita saksikan bersama saudara bahwa situasi arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, ketersendatan menjalankan traffic light namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami himbau bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap berhati-hati karena seringkali terlihat adanya kendaraan berat yang melintas di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat untuk sore hari ini terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan kembali kami menginformasikan saudara bahwa kami dari Kepolisian Indonesia sedang menyelenggarakan operasi Patuh Jaya yang berlangsung selama 2 pekan, yakni terhitung dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023. Kami mengimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan juga pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang baik. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15169 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Silakan kembali ke studio Kompas TV bersama Ivo. Baik, terima kasih informasinya Bribtu Anissa. Selamat bertugas kembali. Saudara, uji coba terbatas LRT resmi dibuka hari ini. Masyarakat cukup membayar Rp1 saja untuk mencoba moda transportasi paling baru di ibu kota ini.
Tapi harga Rp1 ini berlaku hingga 15 Agustus 2023 nanti. Uji coba LRT terbagi menjadi 2 bagian. Tanggal 12 Juli hingga 26 Juli dibuka untuk sipil, lembaga atau instansi, serta media dan komunitas. Sementara itu, masyarakat umum bisa mencoba dari 27 Juli hingga 15 Agustus 2023. Karena bersifat terbatas, sebelumnya pihak LRT meminta masyarakat mendaftar lebih dahulu. Kalau dengar bocoran, ya antara 20.000 sampai 25.000 kira-kira. Tapi kita akan menghitung, tentu hitungan ini itu tidak asal menghitung, buying to pay daripada masyarakat kita pertimbangkan, walaupun dengan keadaan ini pemerintah masih tetap mensubsidi. Selama uji coba, LRT akan menampung sebanyak 600 orang per harinya. LRT Jabodebek nantinya akan dikelola oleh PT KAI. Dirut KAI Didi Hartantio mengatakan pada tanggal 27 Juli nanti, uji coba LRT akan sesuai dengan trayek. Tadi kami bersama Pak Menteri, Pak Dirjen di atas kereta, terus melakukan evaluasi apa yang harus kita sempurnakan, karena sistem persinyalan ya dengan CBTC GW3 ini, maka semuanya dikendalikan secara remote sentral dari OCC, Operational Control Center. Nah, untuk itulah maka evaluasi akan kita lakukan terus ya sambil kita sempurnakan sehingga pada saat nanti diresmikan oleh Bapak Presiden 18 Agustus 2023 maka semuanya sudah berjalan dengan baik. Dalam uji coba LRT ini akan beroperasi sebanyak 4 perjalanan, yaitu Duku Atas Harjamukti, Duku Atas Jatimulya, Harjamukti Duku Atas, dan Jatimulya Duku Atas. Selain rute, uji coba LRT juga sekaligus percobaan terhadap sistem pembayaran dan integrasi antar moda di masing-masing stasiun yang dilewati. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Sebanyak 247 siswa baru di SMA Negeri 16 Jakarta mulai menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Slay oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay oleh. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung
dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Nggak bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyang, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Dukung perkembangan bayi sejak lahir. Johnson's Baby hadir sebagai sponsor utama Kongres 3 tahunan Konfederasi Bidan Internasional ke-33 di Nusa Dua, Bali. Melalui event yang digelar selama 4 hari ini, Johnson's Baby pamerkan beragam produk terbaik untuk mendukung perawatan bayi sejak baru lahir. Johnson's Baby mendukung tumbuh kembang bayi dengan menjadi pelopor teknik baby massage dan juga teknik baby bath. Kolaborasi antara Johnson's Baby dengan Ikatan Bidan serta ICM ini juga hadirkan demo perawatan bayi untuk ribuan bidan di Indonesia. Dengan produk Johnson's yang senantiasa dirancang khusus untuk kulit bayi, bahkan bayi baru lahir sekalipun, para bidan dapat mempraktikkan secara langsung teknik memijat dan memandikan bayi. Lolos PPDB, 247 siswa baru di SMA Negeri 16 Jakarta hari ini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebanyak 247 siswa baru yang mengikuti MPLS ini adalah yang berhasil melalui proses penerimaan peserta didik baru. SMA Negeri 16 memastikan tidak ada kecurangan dalam tahap PPDB. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 16 Jakarta akan berlangsung selama 3 hari. Penerimaan peserta didik baru jalur zonasi masih menjadi masalah usai banyak calon siswa yang menggunakan alamat palsu. Berbagai evaluasi untuk mencari solusi terbaik pun dilakukan, termasuk meminta Disduk Capil dilibatkan dalam penerimaan peserta didik baru. PPDB jalur zonasi memiliki kuota 50% untuk pertimbangan masuk ke sekolah negeri. Seleksi berdasarkan jarak ini membuat sejumlah calon siswa berbuat curang untuk masuk ke sekolah favoritnya. Tak sedikit pula dari mereka nekat memasukkan alamat hingga membuat calon siswa yang jarak rumah dengan sekolah dekat tak bisa mendaftar. Mengantisipasi hal ini, pihak SMA Negeri 5 Bandung pun menambah syarat tinggal minimal 1 tahun. Baik, untuk syarat kartu keluarga itu minimal sudah tinggal atau tercantum 1 tahun. Jadi kalau kurang 1 tahun, dia harus menyertakan kakak yang lama, ya. Atau kalau memang tidak ada, bisa menyertakan surat keterangan domisili dari RT RW yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tinggal lebih dari 1 tahun atau minimal 1 tahun. Polemik jalur zonasi saat PPDB juga mendapat tanggapan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan mengapresiasi atas temuan Wali Kota Bogor Bima Arya terkait pemalsuan data alamat domisili calon siswa. Dinas Pendidikan Jabar meminta Disduk Capil dilibatkan dalam penerimaan peserta didik baru. Kalau kendala sih selalu ada ya, yang tadi misalnya informasi tentang kartu keluarga, informasi tentang penetapan jarak dan lain-lain itu selalu ada gitu ya. Tapi selama ini alhamdulillah sekolah-sekolah itu juga bisa mengkomunikasikan dengan para orang tua, dengan pendaftar gitu. Mudah-mudahan itu bisa terkomunikasikan, tersampaikan dengan baik lah gitu.
Tetapi yang jelas memang untuk PPDB ini kan kita kerjasama dengan berbagai mitra ya, dengan berbagai pihak. Jadi sebagai contoh misalnya terkait dengan penetapan lokasi berarti kita dengan Disukcapil. Dinas Pendidikan Jawa Barat juga akan melakukan evaluasi dengan berbagai mitra untuk mencari solusi terbaik. Tim Liputan, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Saudara Presiden Jokowi mengunjungi Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Presiden mengecek kesiapan stadion yang menjadi salah satu kandidat untuk Piala Dunia U17. Selain meninjau persiapan Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Presiden Jokowi juga melihat langsung proses seleksi pemain Timnas U17 untuk berlaga di ajang Piala Dunia U17. Presiden apresiasi adanya seleksi Timnas usia dini yang dilakukan PSSI. Presiden Jokowi menyebut pembinaan sejak dini harus dilakukan agar bibit unggul untuk sepak bola bisa terus dibina. Ini yang sudah diperbaiki, baik seatnya, kemudian rumputnya, kemudian lampunya, toiletnya, tempat ganti pakaian, akses keluar masuk stadion maupun keluar masuk Jalan Harupat, semuanya detail dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dan untuk U20 kemarin ini sudah layak untuk dipakai. Tapi untuk U17 masih ada proses perbaikan lagi karena memang ini beda. Sempat jadi misteri kematian perempuan terikat kabel di Madiun kini terungkap. Pelaku mengaku membunuh karena korban telah mengolok-olok istrinya. Saudara, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Update hari ini. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Kasus pembunuhan Miftahul Barokah, perempuan 24 tahun asal Ponorogo, kini menjadi terang. Pelaku pembunuhan yang sempat kabur berhasil ditangkap di Pekanbaru, Riau. Menjadi kekasih gelap korban, ia mengaku sakit hati karena istrinya diolok-olok. Istri gue lebih cantik dia daripada istrimu ini. Hubunganmu apa sama korban? Punya hubungan apa sama korban itu kamu? Cuma teman mesra. Pria 27 tahun ini juga mengaku kenal dengan korban melalui media sosial Facebook pada akhir 2022 lalu. Meski telah memiliki istri dan 1 anak, pelaku nekat memacari korban. Selain karena sakit hati, niat pembunuhan dilakukan karena pelaku ingin menguasai harta korban. Kenapa tega? Cuma ingin menguasai harta. Sebenarnya udah Desember 2022, kenalnya di situ lewat Facebook, terus ketemu 2 kali di daerah Winowo sama di kos. Penganiayaan dilakukan pelaku pada 3 Juli 2023 di kamar kos korban di Madiun, Jawa Timur. 2 hari kemudian, tepatnya pada 5 Juli 2025, korban ditemukan warga dengan kondisi membusuk dan terikat kabel. Uang, ponsel, serta motor korban pun raib. Itu pelaku membawa kabur dompet, HP, dan sepeda motor milik korban. Kemudian tanggal 5 baru ya untuk jenazah dari korban ditemukan. Ada motif sakit hati juga tadi yang dikatakan itu gimana? Ya, motif sakit hati, ya ada motif sakit hati karena tadi sudah diberitahukan oleh pelaku bahwa digoblok-goblokin. Diumpat gitu? Ya, diumpat. Kemudian untuk dibandingkan kecantikan dari korban dengan istri pelaku. Akibat perbuatannya, kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Pemilihan presiden akan segera digelar pada tahun depan. Sejumlah partai sudah menjalin komunikasi dan menjajaki koalisi. Namun sampai saat ini, komposisi koalisi masih cair ke sana-sini. Sebenarnya apa yang dinanti oleh partai politik ini? Satu Meja The Forum spesial pemilu akan membahas dan membedah isu ini dengan menghadirkan 8 sekretaris jenderal dan 1 wakil ketua umum partai politik yang ada di Senayan. Koalisi atas nama visi atau demi kursi. Rabu 12 Juli pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Niron Sunar, jemaah haji yang sempat hilang di Tanah Suci, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jemaah berusia 77 tahun ditemukan di Rumah Sakit An-Nur, Mekah, Arab Saudi. Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan diperiksa sebagai tersangka kasus suap perkara di MA. Saat meninjau Stadion Sijalak Harupat Bandung, Presiden Jokowi menegaskan FIFA yang tentukan layak tidaknya venue untuk Piala Dunia U17. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Bersama saya Cynthia Rompas dan Rahmat Ibrahim. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan rekan saya, silakan Ibrahim. Terima kasih Cynthia. Saudara, diduga selisih paham, 2 tim dari atlet sampan terlibat baku hantam di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Ini adalah video amatir yang direkam warga saat kericuhan terjadi antara 2 kubu atlet pacu sampan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Warga pun panik saat 2 kelompok atlet terlihat saling serang di area parkiran Jalan Ahmad Yani. Tak hanya saling serang, 1 unit sampan dari kelompok Putri Bungsu Dubalang Hitam hangus dibakar. 3 orang juga dilaporkan terluka akibat insiden ini. Pasca kejadian, polisi dan TNI dibantu Lembaga Adat Melayu Riau melakukan mediasi terhadap kedua kelompok yang berakhir damai. Jadi perselisihan ataupun salah paham antara kedua tim sehingga memancing emosi dari kedua tim yang mengakibatkan perkelahian. Sudah selesai pelaksanaan mediasi tersebut yang menghasilkan beberapa poin yang diantaranya kedua belah pihak ataupun tim yang bertikai bersepakat untuk berdamai. Informasi berikutnya saudara, Niron Sunar, jemaah haji yang sempat hilang di Arab Saudi telah ditemukan. Jemaah berusia 77 tahun ini ditemukan sudah meninggal dunia di Rumah Sakit An-Nur, Mekah, Arab Saudi. Menurut Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur, Husnul Marom, sebelum meninggal dunia, Niron sempat dibawa ke Rumah Sakit An-Nur, Mekah. Selain karena usia lanjut, jemaah dari kloter 65 ini diduga mengalami kelelahan dan sakit yang menjadi penyebab kematian. Haji Niron Sunar sudah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, dan setelah terima surat setelah itu kita serati mayatnya dan juga sudah dimandikan secara Islam dan langsung dibawa ke Masjidil Haram. Kabar meninggalnya salah satu jemaah haji yang sempat dinyatakan hilang, Niron Sunar, juga sampai pada keluarga di Probolinggo, Jawa Timur. Keluarga di Probolinggo masih diselimuti rasa duka setelah mendapat kabar meninggalnya Niron.
Keluarga pun kini bersiap untuk menggelar tahlilan dan menanti kedatangan istri Niron dari Arab Saudi. Di hari ke-10 pencarian 3 jemaah haji Indonesia yang hilang di Arab Saudi, petugas haji mendapati kabar duka. Salah satu jemaah atas nama Niron Sunar diketahui telah meninggal. Hal ini diketahui setelah petugas menyisir ke beberapa rumah sakit di Mekah. Rencananya, jenazah Niron akan dimakamkan di pemakaman Saraya. Niron diketahui hilang sejak hari kedua lempar jumroh di Jamarat Mina. Istri dari almarhum yang bernama Bapak Niron, setelah melihat ciri-ciri khusus yang melekat di tubuh jenazah tersebut, maka beliau memastikan bahwa itu adalah jenazah suaminya. Nah, setelah itu kami dalami berita tersebut, berkoordinasi dengan pihak maktab, dan pihak maktab juga langsung bereaksi untuk melaksanakan pengecekan lebih akurat lagi, dicocokkan dengan berbagai macam data seperti paspor dan juga visa, kemudian juga ciri-ciri khusus dicocokkan lagi, termasuk sidik jari tadi, makanya agak sedikit lama koordinasinya. Setelah itu udah ada kepastian, kami bermusyawarah dengan pihak keluarga agar jenazah tersebut segera kita urus dan segera hari ini juga kita sholatkan dan kita kebumikan. Selain Niron Sunar, ada 2 jemaah haji lainnya yang masih dinyatakan hilang. Ada jemaah asal Majalengka, Jawa Barat bernama Suharja Wardi berusia 69 tahun. Dan jemaah atas nama Idun Rohim Zen, 87 tahun dari embarkasi Palembang. Pencarian jemaah haji Indonesia yang hilang di Arab Saudi masih terus dilakukan oleh petugas perlindungan haji. Penyisiran di sekitar Armusna dan rumah sakit juga masih dilakukan. Bahkan tidak hanya di Mekah, tim juga menyisir jemaah hingga ke Jeddah dan Taif. Abel Insani, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Jadi seperti apa pertama kali penemuan jemaah haji yang sempat dinyatakan hilang dan juga seperti apa proses pencarian 2 jemaah lain? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Kasat Ops Armusna, Harun Ar-Rashid. Assalamualaikum, Pak Harun. Waalaikumsalam. Pak Harun, bisa diceritakan kemarin kapan pertama kali mendapatkan informasi ada jenazah atas nama Pak Sunar kemarin? Informasi yang kami dapat melalui WhatsApp ketika kami melaksanakan penyisiran di polis stasiun di wilayah tepatnya pukul 10.15 setelah mendapat informasi ada ciri-ciri salah satu dari 3 jamaah yang kami cari, lalu segera kami yang bersangkutan adalah Bapak Niron. Pihak kloter, kedua kloter sebetulnya juga ada istri beliau di sana. Langsung serta berkoordinasi dengan pihak maktab. Setelah itu dicek oleh istri beliau dengan ciri-ciri khusus yang melekat di Pak Niron. Ternyata betul istrinya memastikan bahwa itu adalah suaminya. Segera kita berkoordinasi lagi dengan terkait dan dengan pihak KPI agar segera dibuatkan COD-nya selanjutnya kita mau laksanakan. Baik, Pak Harun, apa yang menjadi penyebab kematian Pak Niron ketika ditemukan? Apakah ada laporan dari rumah sakit? Seperti apa kondisinya ketika ditemukan saat itu? Kondisi yang yang kami sesuai yang. Baik, Pak Harun, mohon maaf, tampaknya sambungan audio kami agak sedikit terganggu sambil kami untuk mencoba untuk memperbaiki sambungan audio, mikrofon mungkin bisa lebih dekat lagi. Jadi seperti apa kondisinya ketika ditemukan? Apakah betul ada tanda-tanda kelelahan, dehidrasi misalkan, Pak Harun? Itu ya, disampaikan Pak Niron
tulis. Setelah kita berkoordinasi dengan pihak terkait berada di rumah sakit, berkoordinasi dengan pihak KAP serta KKHI yang ada di Nusa. Lalu kita berjumpa dengan pihak keluarga untuk segera kita proses pemandian, pensolatan, dan malam ini juga Baik. Pak Harun, untuk 2 jemaah lain seperti apa pencariannya saat ini, Pak Harun? Proses pencarian tetap berlangsung. Ada 2 tim yang kita terjunkan hari ini. Pertama ada yang kita utus, kemudian juga ada tim yang bergerak ke Jeddah, kemudian ada tim rumah sakit yang berada di wilayah mereka. Termasuk hari ini kita masih laksanakan pencarian. Mudah-mudahan 2 orang jamaah yang masih belum kita temukan dalam waktu dekat, mudah-mudahan kita titik terang. Demikian, kami mohon doa. Amin. Terima kasih banyak Pak Harun dan juga tim. Selamat bertugas kembali. Kami mendoakan Indonesia. Terima kasih. Sehat selalu Pak Harun. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencopot kepala sekolah yang diduga melakukan pungli berkedok infak di Rembang. Sekretaris Mahkamah Agung diperiksa KPK sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.